Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Linda Kurniawati, dalam mata pelajaran biologi untuk kelas 12. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat materi mengenai bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi ini ada dua jenis berdasarkan pemanfaatan mikroorganismenya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada yang bioteknologi konvensional dan ada yang disebutnya bioteknologi modern. Nah, karena hari ini akan membahas mengenai bioteknologi konvensional, berarti harus tahu dulu apa sih pengertiannya. Nah, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur, ya, secara langsung. Beda dengan yang modern. Kalau yang modern, pemanfaatan mikroorganismenya itu tidak secara utuh, bisa saja hanya bagian-bagiannya saja. Nah, untuk yang bioteknologi konvensional ini adalah pemanfaatan secara langsung. Nah, pemanfaatan untuk apa saja? Yang pertama, pemanfaatan mikroorganisme pengubah dan penghasil bahan makanan. Nah, ini contohnya bahan-bahan makanan yang ada di sekitar kita. Misalkan tape. Nah, selama ini kita tahu tape bahannya terbuat dari ketan. Nah, di dalamnya menggunakan mikroorganismenya ada jamur atau kita sebutnya ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dalam pembuatan tempe juga menggunakan ragi. Nah, ragi itu apa? Ragi itu adalah mikroorganismenya. Nah, ragi dalam pembuatan tempe ini menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian kecap. Nah, kecap juga ternyata merupakan hasil mikroorganisme. Kecap ini berbahan kedelai. Nah, pada kedelai ini difermentasi menggunakan Aspergillus wenti. Nah, kalau tadi menggunakan jamur, sekarang menggunakan bakteri. Yang menggunakan bakteri contohnya pada pembuatan yogurt. Pembuatan yogurt ini bahannya dari susu yang difermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian ada lagi yang terbuat dari susu, contohnya keju. Keju juga terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus. Ya. Ini contoh mikroorganisme yang mengubah dan penghasil bahan makanan. Selain yang 5 ini masih banyak yang lainnya, ya. Bisa cari sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya di sini pemanfaatan mikroorganisme penghasil antibiotik. Nah, kalau di sini tentunya untuk farmasi ya, lebih ke farmasi, lebih kepada kesehatan. Nah, antibiotik ini apa sih? Gitu ya. Antibiotik ini adalah sejenis senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang bisa melawan pada bakteri yang bersifat patogen. Nah, di sini ada beberapa mikroorganisme yang digunakan seperti halnya jamur dan bakteri. Nah, jamur yang lebih banyak digunakan contohnya pada kelompok Penicillium. Di sini ada Penicillium notatum yang bisa menghasilkan antibiotik penicillin. Kemudian ada Penicillium griseopulvum dapat menghasilkan antibiotik griseopulvin. Kemudian ada jamur Aspergillus. Nah, Aspergillus dapat menghasilkan antibiotik fumagillin. Cephalosporium antibiotiknya Cephalosporium. Nah, selain jamur, di sini juga ada beberapa bakteri, contohnya Streptomyces griseus. Bisa menghasilkan antibiotik streptomycin. Ya. Kemudian ada bakteri Bacillus braffic dapat menghasilkan antibiotik tirosidin. Nah, selain dalam bidang makanan dan dalam bidang kesehatan, mikroorganisme ini juga dapat dimanfaatkan dalam bidang lingkungan. Nah, lingkungan kita ini mulai banyak mengalami pencemaran. Nah, untuk pencemaran ini bisa diatasi juga dengan bantuan bakteri.
Contohnya ada bakteri yang dimanfaatkan untuk bioremediasi. Bioremediasi ini adalah perubahan pada lingkungan, ya, pada lingkungan, perbaikan pada lingkungan dengan bantuan mikroorganisme. Nah, contohnya di sini ada bakteri untuk pengelola limbah pabrik. Nah, kadang ada beberapa pabrik yang menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya, yang jika ditangani dengan menggunakan senyawa kimia, maka akan lebih berbahaya lagi. Jadi di sini melibatkan mikroorganisme tertentu, contohnya Xanthomonas dan Pseudomonas. Xanthomonas dan Pseudomonas ini dapat menguraikan limbah pabrik. Nah, selain limbah pabrik, untuk lingkungan juga ada biogas. Nah, biogas ini adalah gas metan, gas metana yang dihasilkan dari limbah kotoran hewan. Nah, limbah kotoran hewan ini dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, untuk pembuatan biogas ini memanfaatkan bakteri dari kelompok metanogen. Ya, oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.